sebenarnya saya sepakat sebagaimana saya sampaikan di awal dengan Pak Febi. Kebijakan ini, transisi ini untuk urusan energi dari minyak ke listrik kita setuju, bukan tidak setuju. Karena sensitif APBN kita itu begitu tinggi terhadap harga minyak internasional. Dan kalau dibicara bagaimana ke depannya dan sebagainya, pasti akan lebih menguntungkan kebijakan energi listrik daripada kita pakai energi fosil. Itu sudah pasti. Ya. Cuman persoalannya seharusnya ada transisi bagi pemerintah sebelum mengambil kebijakan. Karena apa? Karena tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan masuki, Presiden sendiri bolak-balik mengingatkan kita semua bahwa tahun depan adalah tahun terjal, tahun yang penuh tantangan, tahun yang gejolaknya juga akan tinggi, baik geopolitik, rantai pasok yang belum normal, di mana-mana kita sekarang menghadapi problem pangan, kemudian problem energi juga, bahkan Eropa yang sudah maju kini dari gas kembali lagi pakai batu bara, rantai pasok yang belum sempurna. Nah, kalau ini semua berkelindah, tidak kita mitigasi dengan baik, di balik optimisme kita memasuki 2023, maka akan ada beban baru yang masuk terhadap APBN. Ini yang harus diantisipasi. Kalau sekedar kebijakan soal angka, kita bisa duduk. Berapa sesungguhnya kebutuhannya? Karena pada saat yang sama, yang sekarang kita ketahui, harga listrik yang dipakai oleh masyarakat bawah itu 6,2 juta rupiah. Itu dengan jarak tempuh 40-60 km. Nah, kalau pemerintah memberikan insentif 8 juta, bagaimana perlakuannya terhadap sepeda motor yang harganya hanya 6,2 juta, satu unit sepeda motor. Dan ini sudah ada kurang lebih dideklar oleh pemerintah hampir 19.000 sepeda motor. Dan mobil sedikit lah, baru 2.400-an. Maka dari sisi sebenarnya kalau mau menyeimbangkan ini untuk sementara dalam transisi ini, mari kita persiapkan sungguh-sungguh seperti SPKLU-nya, SPBKLU-nya, kan banyak item-item yang saya berharap sesungguhnya rantai pasoknya itu, mata rantainya bisa dikuasai oleh investor domestik, tidak lagi asing. Oke, baik Pak Said, angka yang sesuai kalau dari Banggar ini kira-kira berapa Pak? Kalau Banggar untuk subsidi sepeda motor itu tidak lebih dari antara 3,2 sampai 4,5 juta. Untuk mobil maksimal 40 sampai 46 juta. Itu kan kami siapkan kepada pemerintah. Namun memang karena ini nampaknya kejutan, baik sebelum G20 maupun after sesudah G20, tiba-tiba kebijakan ini nampaknya diakselerate oleh pemerintah. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti, apakah akan ada perubahan terhadap APBN kita di tahun 2023. Kalau memang kebijakan ini harus dan mesti dilaksanakan, kami setuju, tapi kita duduk bersama di Badan Anggaran DPR yang akan datang. Kalau dari Banggar, Pak, diberikan kepada siapa, Pak Said? Langsung pada konsumen. Oke, baik. Tidak lagi pada pabrikan. Pabrikannya kan sudah mendapatkan 32%. Insentif fiskal. Nah, pajak dia dapat. Kemudian 0% PPN dia dapat impor. Kemudian IKD, CKD dia juga dapat. Sudah 32% dari sisi mobil. Sepeda motor dia 32%. Sepeda motor dia sudah dapatkan 38 sepeda mobil, 32% sepeda motor. Nah, jangan lagi kemudian seperti subsidi yang selama ini berjalan, pupuk, LPG, subsidinya kepada korporasi. Seharusnya subsidi itu langsung diterima oleh rakyat by name by address. Baik, Febi sendiri seperti apa, Pak? Kebijakannya lah, bukan angkanya lah. Oke, baik. Kalau soal angka itu paling gampang memang. Oke, baik. Baik, Pak Said. Dari Pak Fabi seperti apa? Bahwa kita perlu memberikan insentif untuk kendaraan listrik, ya. Besarannya dan volumenya, targetnya yang memang harus dirancang dengan baik setelah tujuan-tujuan yang lain. Ya, nah memang kalau ditanya apakah tahun depan tepat atau tidak, ya sampai kapanpun mungkin bisa jadi tepat atau bisa jadi itu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa? Karena setiap tahun kita menghadapi situasi global yang terus berubah, kondisi ekonomi
domestik, situasi politik dan lain-lain. Nah, saya kira tahun depan tepat. Kenapa? Karena 2024 sudah mau pemilu. Ya, jadi pemberian tahun kalau bisa dilakukan revisi APBN untuk tahun depan untuk mengakomodasi ini penting. Saya kira itu bisa dilakukan. Nah, tapi yang kita harus ingatkan adalah kebijakan insentif ini harus didesain dengan baik, ya. Fokus, kalau saya melihat tuh fokus pada kendaraan motor listrik baik yang baru maupun konversi, ya. Jumlahnya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, mendukung pengembangan industri di dalam negeri, artinya kita mengakselerasi industri kendaraan listrik di dalam negeri, dan juga pengembangan infrastruktur seperti tadi yang disampaikan, charging station misalnya, itu yang perlu juga terus dikembangkan. Dan jangan lupa, kalau kita ingin mencapai net zero emission, maka listrik yang dipakai untuk mengisi kendaraan listrik itu harus juga hijau. Oleh karena itu, akselerasi energi terbarukan itu perlu sekali dalam sistem kelistrikan kita, sehingga ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan penurunan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Dan dengan itu maka kita bisa mendapatkan manfaat sosial ekonomi lingkungan secara lebih optimal di dalam kebijakan ini.